cintakah rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Cinta kau, ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku, sahabatku. Ku berikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu
kasih Tuhan, kami cintakan selamanya. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu berkekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, segalanya bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, cukuplah bagiku. Cukuplah bagiku anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, kasih-Mu cukup bagi kami. Oh, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami.
Silakan Tuhan kembali Engkau mengajari kami dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memandang wajah-Mu. Karena Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silakan Tuhan kembali mengajari kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Shalom semua. Selamat pagi. Halo semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom, shalom juga. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Oke, sudah semua. Baik, Tuhan, ada yang mau sharing pagi ini? Yang di radio juga selamat pagi. Ada yang mau sharing pagi ini? Baik, tidak ada. Kita mulai. Oke. Oh, lalu dia. Dengan kata lain, jika engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus membaca Alkitab, dan selain Alkitab, engkau tidak boleh memuja buku lain yang tidak ada kaitannya dengan Alkitab. Jika engkau melakukannya, artinya engkau mengkhianati Tuhan. Sejak adanya Alkitab, kepercayaan orang kepada Tuhan adalah kepercayaan kepada Alkitab. Jadi ingat, pada awalnya tidak demikian ya. Sebelum ada Alkitab, orang percaya kepada Tuhan lewat hubungan mereka. Ya. Jadi mereka terbiasa menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang kudus sebelum adanya Alkitab yang muncul kira-kira tahun berapa ya? 300-an ya. Itu sebelum dikumpulkannya, sebelum bersidang bapak-bapak gereja itu saudara, kepercayaan orang itu kepada Tuhan itu adalah lewat doa mereka. Memang kita ketahui saudara dengan adanya Alkitab itu kita tahu saudara adalah kumpulan nubuatan daripada nabi-nabi kalau di perjanjian lama, dan kalau di perjanjian baru lebih banyak surat-surat gitu. Didominasi oleh surat gitu. Ya, daripada rasul kepada jemaat-jemaat yang ada di luar kota atau di mana gitu. Jadi itulah yang dibacakan gitu ya. Nah, jadi namun di sana kan banyak sekali saudara perkataan-perkataan Tuhan gitu. Tapi banyak juga nasihat-nasihat atau sejarah biografi daripada para nabi-nabi gitu, raja-raja gitu ya. Nah, memang ada juga ya kitab nubuatan apa yang akan terjadi di masa depan.
Namun banyak juga sebetulnya tulisan-tulisan daripada orang-orang kudus itu atau orang-orang dari perjanjian lama juga, banyak juga yang sudah ditulis waktu itu, namun saking banyaknya gitu, jadi kalau disortir lah dia gitu. Makanya ada ya istilahnya kanonisasi gitu. Harus disidangkan, oh ini nggak cocok, ini nggak ini gitu. Tentu semua itu campur tangan Tuhan gitu. Ya. Nah, jadi banyak daripada kitab-kitab itu yang tidak dimasukkan dalam Alkitab itu. Jadi murni karena bersidang, kira-kira begitulah gitu. Bapak-bapak gereja di zaman itu gitu. Ya. Namun setelah itu saudara, pada akhirnya kekristenan itu menjadi berpusatkan pada Alkitab gitu. Jadi dipakailah Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru untuk menjadi hakim, untuk kalau ada misalnya gerakan-gerakan baru yang datang gitu. Nah, jadi namun sebetulnya tidak fair juga gitu. Misalnya dengan munculnya gerakan Pentakosta gitu ya, pencurahan Roh Kudus, kira-kira tahun 1900-an gitu ya. Nah, maka orang-orang yang sudah lama tidak mengalami apa itu namanya pencurahan Roh Kudus, maka orang-orang itu pakai juga ayat-ayat itu untuk mendiskreditkan gerakan-gerakan baru gitu. Secara khusus ya gerakan Pentakosta pada waktu itu gitu. Sama juga ketika muncul yang namanya Kristen Protestan. Tadinya nggak ada Kristen Protestan. Tadinya sudah hanya ada Kristen gitu. Itu saja, pengikut Kristus. Ya, namun ketika mereka mengkritik karena tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak tersingkapkan juga dari Alkitab itu gitu. Yang kemudian dicerahkan oleh Roh Kudus gitu. Nah, jadi itulah awal mulanya ya. Supaya kita tahu kenapa kekristenan itu hanya mengandalkan Alkitab gitu. Itulah pada awal mulanya gitu. Ya, memang itu harta yang luar biasa. Ya. Nah, namun itu menjadi apa ya? Menjadi penghalang daripada menjadi salah satu penghalang daripada Tuhan itu mau datang gitu. Di situ saudara, miss-nya itu di situ gitu. Sehingga saudara ketika ada orang yang mungkin dipakai Tuhan untuk mengabarkan sesuatu yang baru gitu, maka akan terhalang di situ. Karena memang jemaat itu tidak menjadi terbiasa dengan bersekutu dengan Tuhan gitu. Karena selalu patokannya di situ. Makanya ketika seorang mengalami pencerahan daripada Roh Kudus itu ya. Jadi atau ketika Tuhan itu mau berinkarnasi gitu kan, Tuhan itu kan harus datang kedua kali gitu. Seperti janjinya. Tetapi karena sempitnya pikiran orang-orang Kristen atau bapak-bapak gereja selanjutnya gitu ya, karena sempitnya pikirannya itu gitu. Sebetulnya dari awal Rasul pun kan demikian juga gitu. Rasul Petrus misalnya gitu. Ketika datang turun binatang-binatang haram itu kan. Itu kan dia itu nggak bisa makanlah katanya. Dia nggak bisa. Haram itu Tuhan. Padahal Tuhan yang sudah bilang, apakah Tuhan itu memberikan apakah dia
sulit sekali dibedakan pada waktu itu gitu. Masa Tuhan sudah bilang begitu, masa Tuhan mencobai gitu, ya kan? Dan memang pada waktu itu saudara, mereka itu tidak terpikir. Jadi Injil itu pada waktu itu hanya untuk orang Yahudi saja pada waktu itu saudara. Karena memang Tuhan Yesus juga pada waktu itu beberapa kali mengatakan tidak baik melemparkan roti kepada anjing yang harusnya diberikan kepada anak-anak gitu kan. Jadi seolah-olah pekerjaan Tuhan itu hanya untuk orang Yahudi gitu. Jadi ketika turun itu saudara, di situ juga kan pada akhirnya Injil itu harus diberitakan kepada yang pada waktu itu Cornelius ya, dan keluarganya gitu pada waktu itu. Nah, jadi saudara, pemahaman sebelumnya itu telah menghalangi untuk Tuhan boleh menyatakan pekerjaannya yang baru. Jadi disinilah sebetulnya yang harus saudara mengerti gitu, ketika saudara menerima pernyataan-pernyataan yang baru ini gitu ya, di sini sebetulnya. Karena kalau kita tidak dari awal menerima ini gitu ya, kita tidak akan pernah melihat kedatangan Tuhan. Mata kita akan dibutakan. Gara-gara apa? Pindah ini. Sudah dicelokkan belum? Sudah masuk belum? Oke, baik. Jadi di situ pentingnya ya. Dengan mendengarkan kebenaran yang baru ini harus membangkitkan kesadaran saudara bahwa saudara harus maju terus gitu. Harus benar-benar jadi tidak lagi menghalangi Tuhan dalam menyatakan dirinya gitu. Saudara mesti percaya kalau Tuhan itu maha kuasa gitu. Saudara harus percaya kalau Tuhan itu bisa datang untuk menerangkan, untuk berbicara kepada kita. Jadi mau tidak mau saudara, dengan mendengarkan kebenaran ini, saudara sedang dipacu untuk meninggalkan segala ketakutan dan keraguan-raguan gitu. Mau tidak mau saudara harus benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena orang-orang yang saudara anggap lebih rohani dari saudara ternyata tidak berani menembus batasan ini gitu. Saudara harus berani melampaui orang-orang kudus di zaman yang lampau, termasuk para rasul itu sekalipun gitu. Karena yang tertulis di dalam Alkitab, sejarah daripada para rasul-rasul, murid-murid Tuhan itu sejarah awal saudara. Bagaimana perkembangan iman mereka tidak tercatat semua di dalam Alkitab.
Tidak tercatat semua dalam sejarah-sejarah itu, kisah-kisah mereka. Tidak tercatat semua. Apa yang dialami oleh Paulus yang sesungguhnya dalam pengajaran dia, tidak tercatat seluruhnya di dalam surat-suratnya itu. Tidak dia ceritakan apa adanya semua. Namanya kan manusia. Tidak dicatat semua. Dan kalaupun ada yang mencatat, tidak akan dicatat hal-hal yang buruk. Nah, jadi di sini benar-benar saudara kita itu, makanya saya juga hati-hati gitu ya carakannya, karena nanti ada juga orang-orang yang akan mendengarkan ini ketika mereka muncul lah ini video ini di media sosial mereka gitu. Kan itu secara acak semua gitu. Walaupun misalnya yang ditampilkan itu mungkin dia belum terkenal misalnya gitu ya, YouTuber belum terkenal, tapi begitu diposting dia sesuatu, itu pasti bisa muncul di mana-mana gitu. Tapi secara acak tentunya gitu. Saya sering lihat muncul di ini, saya sering ini apa gak kenal gitu kan, tapi baru ditonton 5 orang, baru sudah berapa hari gitu. Saya perhatikan, kok bisa muncul di wall saya, gitu kan? Beda dengan Facebook ya. Kalau Facebook itu kan rata-rata yang berhubungan dengan kita kan. Kalau YouTube tidak begitu. Yang berhubungan dengan apa yang dicari orang. Kalau dicari hal-hal rohani pasti akan muncul. Jadi apa yang pernah dilihat dia, misalnya dia suka lagu-lagu rohani aja misalnya, itu akan muncul dari yang bersifat rohani gitu. Jadi dilacak semua apa yang kita ucapkan itu, apa yang diucapkan di kata-katanya itu gitu, atau apa yang pernah kita cari di pencarian gitu, itu terhubung semua gitu ya. Jadi ketika menyampaikan ini gitu, saya harus apa ya, mau tidak mau saudara, bagaimana caranya supaya tidak di awal orang itu sudah langsung cut gitu. Harusnya bisa mendengarkan dulu gitu. Memang hanya orang yang benar-benar sudah bosan gitu, hanya orang-orang yang sudah muak dengan segala kemunafikan, barulah mereka itu bisa mencoba mencari kebenaran. Namanya mencari kebenaran itu saudara, pasti bisa saja orang itu akan apa ya, hanya ketulusan lah yang membuat seseorang bisa menemukan kebenaran gitu. Hanya orang-orang yang tulus gitu. Jadi mau tidak mau kan ketika seseorang mencari kebenaran, pasti juga akan berjumpa dengan orang-orang mungkin yang menyampaikan ya menurut versinya dia, bisa saja dia salah gitu. Orang yang dijumpainya itu gitu. Tapi kebenarannya, kalau seseorang benar-benar lapar dan haus akan kebenaran, pasti dia akan berjumpa. Tuhan itu tersembunyi, saudara. Dia ada di tempat yang tersembunyi. Makanya kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan yang pertama saja saudara, coba lihat dia di desa terpencil Bethlehem itu saudara. Nggak ada yang kenal dia. Misalnya kalau itu di ini, kalau misalnya Batam ini apalah kita sebut dia gitu. Mungkin kampung apa yang terpencil lah gitu di Batam ini gitu. Kira-kira kayak gitu gitu. Siapa yang tahu tentang kampung itu gitu?
Apalagi saudara, dia itu lahir di kandang domba gitu. Orang kan akan pikir kalau benar si memang benar Tuhan yang menyatakan diri gitu, kan Tuhan itu kaya gitu loh kira-kira gitu. Dia kan bisa gerakkan siapapun gitu. Kan peristiwa-peristiwa selanjutnya kan kita melihat bagaimana Yusuf dari Arimatea itu pun, dia itu kan seorang kaya itu. Kan bisa kan digerakkan oleh Tuhan. Bisa semua ikan saja bisa digerakkan untuk memberikan uang koin untuk pajak gitu. Tapi lihat kedatangannya itu kan tersembunyi kan. Sama saudara. Jadi banyak diantara para pemula-pemula yang mungkin ketika mendengarkan ini gitu, mungkin syak gitu. Nggak bisa ini sesat ini. Nah, kadang-kadang disitulah kita sedih gitu ya. Tapi memang dari sini akan ketahuan apakah orang itu benar-benar lapar dan haus akan kebenaran. Jadi ketika saudara mendengarkan ini, saudara memang benar-benar fokus kepada Tuhan yang sesungguhnya. Gitu. Tuhan itu lihat hati kita. Gitu. Kan kita ini ciptaan Dia. Saya harus ingatkan berulang-ulang gitu supaya timbul satu kesadaran di dalam diri saudara gitu. Timbul satu keyakinan. Bagaimanapun bodohnya kita, kalau kita tulus, kita itu pasti bisa dijagai oleh Tuhan. Tuhan itu nggak jauh di mana-mana, tidak. Dia ada di hati kita. Cuman karena kita tidak terbiasa membangun hubungan dengan Dia, gitu. Sehingga kita tidak mengenal Dia. Tidak mengenal Dia itu artinya gini, kan misalnya gini, kita lihat seseorang gitu kan. Saya kemarin waktu di pesta nikahan, keponakan siapa ini, saya pikir itu anak abang saya gitu. Saya sampai apa gitu. Ternyata bukan, salah orang gitu. Kan berarti kan apa yang membuat mungkin rupanya itu kan mirip gitu. Bisa salah orang kan. Nah itu artinya apalagi kita itu Tuhan itu roh gitu. Kalau dikatakan roh, Dia tidak bisa, kita tidak mengenal Dia lewat rupa, bukan, tapi lewat perkataan. Apa yang dikatakan Dia. Dari situlah baru kita bisa membedakan apakah dia iblis yang menyamar atau Tuhan yang asli. Sulit kan? Tetapi pengenalan kita yang diinginkan oleh Tuhan harus seperti itu, bisa membedakan. Dari mana? Tentu lewat persekutuan. Abraham, dia sangat yakin dengan yang berbicara kepada dia. Makanya saudara, ujiannya kan persembahkan anakmu. Kalau kualitas Abraham seperti orang Kristen zaman sekarang, itu sulit, gak mungkin dia mempersembahkan. Sekalipun dia itu seorang pendeta yang luar biasa, tidak akan berani. Apalagi saudara kalau misalnya namanya suami istri itu, mereka sudah satu, gak bisa ini, harus apa yang diinikan harus bilang dulu sama ininya, kan gitu kan? Seandainya Abraham telah diajarkan prinsip-prinsip pernikahan seperti itu, tentu dia akan bilang sama istrinya. Tapi tidak kan? Karena dia tahu kalau aku kasih tahu ini perang, gak mungkin. Karena yang melahirkan dia itu istrinya. Gak mungkin dia kasih. Gitu ya. Jadi makanya
Tuhan itu lebih tinggi, harus lebih tinggi daripada siapapun manusia di dunia ini. Kita itu kan terbatas oleh karena karena dia pendeta, dia mengatakan pastilah benar apa yang dia katakan. Kan gitu kan? Jangan kamu ikuti lagi perkumpulan itu sesat. Kalau misalnya pendeta yang hebat yang ngomong itu. Makanya saya ketika ada yang pernah ini saya gitu kan tentang ketika di RTM dulu gitu. Ketika dia itu coba bilang, hati loh Pak, ini banyak sekarang pengusaha gitu kan. Itu saya langsung jawab, Bapak saya lebih duluan pendeta dari Bapak gitu. Walaupun dia ya pada waktu itu saya masih pendeta muda gitu ya. Dia sudah pendeta, dia sudah jemaatnya banyak, sudah inilah gitu, sudah hebat lah, sudah diakui lah di kota ini gitu kan. Ketua BKG dulu gitu kan. Tapi memang duluan saya dari dia. Jadi ketika dia bilang kayak gitu ya saya bisa ngomong kayak gitu. Saya lebih duluan pendeta dari Bapak. Gitu. Nah, tapi bagaimana dengan saudara gitu kan? Ya saya tahu itu tidak baik juga pernyataan itu gitu ya. Tapi ya itulah yang ada saya waktu itu gitu. Nah, jadi ketika mendengarkan ini sudah saya hati-hati bicara kepada saudara gitu. Supaya hanya ketulusan saya lah yang yang bisa menjaga saudara gitu, tetap bisa mendengarkan saya. Hanya ketika saudara bisa melihat ketulusan saya, gitu. Dan hanya inilah yang bisa kita kita harus bangun terus. Kita harus pupuk terus bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau kita beralih kepada dunia ini kita akan dibingungkan, saudara. Karena banyak daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini memang tidak berhubungan dengan pencapaian kita di dunia ini lagi. Gitu. Makanya orang-orang yang masih lebih tertarik dengan bagaimana ingin mengumpulkan harta, ingin membangun semakin banyak punya sesuatu gitu. Orang itu tidak akan bertahan di sini. Gitu. Iya, kebenarannya begitu. Tetapi kalau saudara sudah bisa mengalihkan perhatian saudara kepada Tuhan, gitu, maka kita akan dilepaskan dari dunia ini, saudara. Dari godaan dunia ini. Tidak mudah melepaskan manusia. Tidak mudah menyelamatkan manusia ini, saudara. Seandainya dia pilih jalur mudah, tentu cuman begini, saudara. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Cukup dia berfirman, aku lepaskan kamu dari iblis. Saat ini aku buang segala keinginan dari pikiran, keinginan harta-harta dunia ini. Bisa dengan berfirman begitu saja. Tetapi prosesnya harus normal. Harus ada kerjasama dari kita. Walaupun cuma sedikit. Itulah namanya proses penyelamatan. Jadi tingkatnya memang rasanya bagi kita akan semakin sulit. Padahal sebetulnya tidak. Dia tidak menghendaki nyawanya Petrus, tidak. Tidak. Ketika Petrus mengatakan, aku akan mati bersama dengan engkau. Sekalipun orang meninggalkan engkau, yang lain meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak. Aku akan mati bersama dengan engkau. Apakah diterima oleh Tuhan? Tidak. Petrus, kamu akan menyangkal aku. Gak mungkin dipikir dia. Masa aku bisa menyangkal Tuhan? Itulah pikiran dia waktu itu. Tapi kenyataannya benaran kan dia menyangkal Tuhan?
sehingga dia sedih sekali. Tapi Tuhan datang kepada dia. Kepada yang lain dia tidak ngomong, Tuhan Yesus tidak ngomong seperti yang dikatakan kepada Petrus. Jadi saudara, saya sudah sejak lama saudara, bahkan karena yang menjalani hidup ini kita sekarang, bukan orang-orang itu gitu. Bukan Paulus, bukan Petrus, bukan siapapun orang hebat yang kita pikir mereka hebat. Yang menjalani hidup itu kita sekarang. Dan zamannya di mana Tuhan sendiri yang akan memimpin. Mereka tidak akan berani loh saudara interupsi Tuhan. Makanya mereka itu cukup memantau dari alam roh. Mereka tidak bisa menganggap rendah kita, sekalipun kita sangat bodoh mungkin menurut mereka. Gak berani mereka. Mereka tutup mulut gitu. Ketika melihat pekerjaan Tuhan yang dimana apa yang sedang Tuhan lakukan sekarang itu adalah apa yang mereka sangat rindukan dulu, saudara. Saudara harus berani, lebih berani daripada guru kita dulu gitu. Iya, saudara harus lebih baik dari guru kita dulu. Jadi kalau saya katakan misalnya tentang bagaimana ketika mengatakan bagaimana guru kita itu gagal dalam duduk di kaki Tuhan, jangan takut mendengarkan itu gitu. Karena kenyataannya memang demikian. Jadi bagaimana guru kita itu dia itu mendapatkan pencerahan kembali itu tergantung dari apa yang didengarnya dari orang yang hidup. Gitu loh. Jadi ketika kita ini saudara mendengarkan hidup dan kita masih punya tubuh ini saudara, kitalah yang masih punya kesempatan untuk mendapatkan inkarnasi Tuhan. Kan logikanya saja muncul, bagaimana lah hanya melalui satu orang. Gimana saudara? Tentu kan orang akan menuhankan manusia itu kan. Iya kan? Walaupun memang betul. Tetapi saudara, kebenarannya adalah Kristus itu harus mempermuliakan Bapa. Ya. Dia selalu menarik orang kepada Bapa. Itulah Kristus gitu. Jadi benar-benar dia itu menundukkan dirinya kepada Allah itu. Makanya ketika Yesus ditanyakan mana hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dia tidak meninggikan dirinya. Dan dia bilang, aku tidak mencari pujian dari siapapun. Aku tidak butuh kesaksian dari siapapun. Sekalipun kesaksian Yohanes itu betul. Aku tidak butuhkan itu. Makanya dari situ saudara, iblis tidak bisa mencobai dia. Itulah saudara. Makanya tanpa sadar saudara, orang-orang yang pengikutnya banyak, para pendeta yang pengikutnya banyak, saudara. Kalau saudara mau lihat saudara, itu sebetulnya telah memenjarakan mereka. Tapi mereka tidak tahu. Iya.
mereka akan menganggap diri mereka itu berkenan gitu. Karena dengan banyaknya anugerah-anugerah yang mereka peroleh. Nanti sesudah mereka mencapai sesuatu sudah banyak, sudah ada di, itulah mereka ya, di satu keadaan rasanya orang-orang memuja mereka. Nanti di masa tua mereka, barulah mereka sadar. Ketika mereka harus berhadapan dengan Tuhan. Aku tidak mengenal kamu. Sebetulnya kamu telah termakan tipuan iblis. Makanya kamu tidak pernah mendengarkan suaraku. Iya, tidak berani mereka. Jadi di situ saudara mesti mendengarkan perkataan-perkataan ini dengan hati saudara yang terus mencari Tuhan. Kita telah selama ini bersama-sama. Ya, ini bersama-sama, saudara mesti kita harus saling mengenal gitu. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan saudara. Sejak adanya Alkitab, kepercayaan orang kepada Tuhan adalah kepercayaan kepada Alkitab. Alih-alih mengatakan bahwa orang percaya kepada Tuhan, lebih tepat mengatakan bahwa mereka percaya kepada Alkitab. Daripada mengatakan bahwa mereka telah mulai membaca Alkitab, akan lebih tepat mengatakan mereka telah mulai percaya pada Alkitab. Dan daripada mengatakan mereka telah kembali ke hadirat Tuhan, akan lebih tepat mengatakan mereka telah kembali ke hadirat Alkitab. Makanya ada istilah back to the Bible. Bukan kembali kepada Tuhan. Ya sudah terangkan dari awal ya. Kepercayaan Abraham itu langsung kepada Tuhan karena belum ada Alkitab. Kitab Perjanjian Lama pun belum ada. Karena yang menuliskan kitab Kejadian itu adalah Musa. Di mana Musa lahir sudah jauh setelah Abraham ada. Ya kan? Henok juga demikian. Tak ada kitab waktu itu. Saudara. Dia penasaran tentang dari mana nenek moyangnya itu ada berasal. Gitu. Jadi apalagi tentang zaman ini sudah dijanjikan Allah itu sendiri yang akan mengajar kita. Gimana lah? Apakah Allah itu harus minta izin kepada para pendeta-pendeta hebat itu untuk berbicara kepada kita? Apakah harus dia yang dipakai? Sementara orang itu sudah sangat tinggi dengan jabatan yang dia peroleh gitu. Sementara Tuhan itu harus mencari orang yang rendah hati. Iyalah saudara. Statusnya sudah sangat tinggi. Jadi kalau kita sampai hari ini gitu ya. Kan orang mungkin akan menganggap, siapa ini kalian? Masa Tuhan aja bicara sama kalian? Masa Tuhan datang menampakkan diri kepada kalian gitu kan. Iya. Saudara, kita mesti memiliki kerendahan hati seperti Maria ibunya Yesus ketika pertama kali datang firman itu. Iya. Kerendahan hati itu. Sebetulnya kan dia boleh bilang, siapa aku ini sampai harus melahirkan Mesias gitu loh. Tuhan itu sendiri. Siapa saya harus mengandung dari Roh Kudus gitu. Siapa saya kan gitu. Coba saudara bayangkan kalau itu saudara.
Belum pernah terjadi demikian. Seorang mengandung dari Roh Kudus, nggak ada. Jadi ibaratnya dia itu, Tuhan itu sedang memulai manusia baru gitu. Iya, melalui Yesus itu. Itu artinya, saudara. Yesus itulah manusia baru. Tapi tentu dia itu untuk kelahiran berikutnya, dia harus bukan dilahirkan oleh seorang laki-laki, bukan dilahirkan oleh keinginan seorang laki-laki dan perempuan keturunannya Yesus. Enggak. Hanya yang mendengarkan perkataannya. Hanya orang yang makan dia. Hanya orang yang percaya kepada perkataannya. Perkataan Yesus tidak ada di perjanjian lama. Yang terutama ya, nggak ada. Mereka nggak mengenal dia. Orang dia adalah pekerjaan baru, dia manusia baru. Mereka hanya bisa menubuatkan. Dan kalau nubuat itu asli daripada perkataan Tuhan. Dia nggak bisa diterangkan secara manusia. Nggak ada yang bisa menerangkan dia. Iya. Nggak bisa. Makanya saudara, antara Paulus dan rasul-rasul muridnya Yesus itu beda. Sementara perkataan Paulus lebih banyak di dalam perjanjian baru itu loh saudara. Di dalam kitabnya orang Kristen. Kitab aslinya orang Kristen itu sebetulnya kan perjanjian baru. Iya, itu aslinya. Perjanjian lama itu milik orang Yahudi. Harusnya begitu. Tapi memang saudara dimasukkan. Karena memang dari situ. Itu pekerjaan Tuhan juga. Saudara bisa mendengarkan perlahan. Bagaimana nantinya kita? Kita tidak boleh lagi diombang-ambingkan oleh perkataan-perkataan manusia. Sehebat Ayub, ketika Tuhan menampakkan diri kepada dia, dia tutup mulutnya, dia cabut semua perkataan. Iya. Dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku melihat engkau. Coba bayangin, itu juga yang terjadi kepada saudara, kepada kita di sini. Ya, nggak ada kita yang bisa meninggikan diri di sini. Termasuk orang yang bicara ini, saudara. Dari situlah kita tahu penyelamatan kita. Kapan saja pun, saudara, Tuhan bisa menggantikan orang ini. Kapan saja. Iya. Setiap orang yang ada dalam perkumpulan ini, setiap orang harus mencari Tuhan. Saudara mesti punya pengenalan akan Tuhan. Itu nggak bisa hanya mendengarkan persekutuan, nggak bisa. Saudara harus secara pribadi. Harus ada juga yang saudara tanggalkan, seperti yang saya tanggalkan. Iya kan? Harus ada yang kita tinggalkan. Tapi bukan berarti, tinggalkan semua. Enggak, bukan begitu caranya. Tuhan yang akan memimpin kita. Itulah kebenarannya, saudara. Waktunya semua tepat. Oke? Lihat. Jadi, lebih ke arah, bukan mereka kembali ke hadirat Tuhan. Mereka kembali ke hadirat Alkitab. Dengan cara ini orang memuja Alkitab seakan-akan Alkitab adalah Tuhan.
Kan itu sebetulnya terlalu naif lagi. Masa misalnya kalau saya punya biografi gitu, saya ceritakan semua pengalaman saya. Bisakah saya ceritakan semua pengalaman saya itu? Bisakah itu menggambarkan diri saya seutuhnya? Tidak bisa. Itu hanyalah kehidupan yang saya sudah jalani. Tapi bagaimana dengan kehidupan yang tidak saya jalani, yang belum saya jalani? Berarti kan itu hanya menggambarkan saya di masa itu kan. Misalnya saya buat semua ini semua. Kan orang kan bisa meniru. Orang kan bisa meniru saya. Oh, orang kan bisa tertarik dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah saya lakukan gitu. Kan? Jadi ketika saya mulai menjadi tidak lagi memberitakan itu, orang kan akan meninggalkan saya seperti dulu guru kita ditinggalkan oleh orang-orang yang memuja dia karena urapan-urapannya dia. Ketika dia berbicara mengenai dunia orang mati, ketika dia berbicara mengenai hal-hal yang baru gitu ya, tentang bagaimana dia mengatakan nol semua yang paling dia perbuat, orang kan mundur dari dia, kan gitu kan? Karena mereka sudah buat yang betul itu adalah buat mujizat. Gitu. Makanya banyak orang tidak bisa menerima Tuhan yang sekarang itu karena dia lihat selalu hidupnya. Karena nggak tahan mendengarkan kata orang. Kalau benar kamu mengikut Tuhan, pasti hidupmu nggak akan kayak gini, gitu. Makanya banyak orang jadi rasanya gitu, nggak betul juga yang kulakukan, aku sudah melakukan ini, sudah memberikan perpuluhan, sudah ini, sudah itu, gitu. Tapi ternyata hidupku kayak gini, gitu. Jadi dia hanya menerima Tuhan yang memberkati. Dia hanya menerima Tuhan itu sebagai anugerah. Tapi dia tidak menerima Tuhan yang menyempurnakan. Gitu. Dia tidak menerima Tuhan yang menghakimi. Bolehkah dia akan masuk ke dalam kerajaan yang baru? Mana bisa. Tetapi si jahat itu, saudara, sudah meninabobokkan umat Tuhan itu, saudara. Dengan berkat-berkatnya. Iya kan? Makanya harus sampai mati-matian, saudara. Iya. Dulunya ketika di zaman kita dulu, ingatlah ketika di zaman kita itu pendoa dulu, ingatlah. Adakah di antara kita yang yang beralih ke dunia ini dulu gitu? Kan enggak, kan polos-polos semua kan. Ingat saudara yang dipilih dulu gitu. Tapi ingat sekarang, di manakah orang-orang itu? Bukankah mereka semua tenggelam di dalam hiruk pikuk mencari kekayaan dunia ini? Lihatlah, perhatikan. Iya, mereka akan menunjukkan kalau mereka itu diberkati Tuhan gitu. Padahal saudara, hati mereka sudah sangat jauh dari Tuhan. Waktu mereka telah habis untuk mencari harta dunia ini. Saudara bisa perhatikan itu, saudara. Saudara pergi kemana-mana. Ada yang jadi PNS, ada yang ini, ada yang dikatakan ini. Oh, kita akan lihat tampilan dari luar. Oke, mereka sepertinya diberkati. Kan begitu kan? Dengan adanya media sosial, kita mungkin melihat punya inilah, punya itulah, gitu. Tapi apakah mereka masih punya hati yang sederhana seperti dulu? Tidak. Iya. Iya. Apakah mereka benar-benar percaya kepada Tuhan seperti dulu? Tidak. Nggak lagi. Apakah mereka masih setia, bisa menjadi pendoa, berdoa untuk jiwa-jiwa, mengunjungi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan?
Apakah masih? Tidak. Apakah mereka masih melihat, memperhatikan orang-orang? Apakah dia masih memperhatikan gimana ya orang ini? Gimana ya caranya supaya orang ini datang kepada Tuhan? Ya kan? Dulu kita pendoakan adalah pengawal kan? Betul kan? Kita pengawal daripada pemimpin-pemimpin rohani kita kan? Betul kan? Oh kami dulu berani saudara menegur pemimpin kami dulu. Kami akan datang begitu kami ini. Kami akan dipanggil gitu. Kami akan beritakan. Ini Pak. Berani. Bahkan menegur dia juga berani. Puji Tuhan saudara, ya kami didengarkan. Tapi berikutnya saudara, sesudah menjadi, disitulah saudara orang-orang yang tulus harus disingkirkan. Iya. Karena akan mengganggu. Tak sadar kalau yang disingkirkan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ketika saya masih memiliki kasih manusia gitu kepada orang-orang itu gitu ya. Disitulah saya sering sekali sedih gitu. Iya gak mungkin aku didengarkan Tuhan. Walaupun rasanya, aduh ini loh Pak. Disitulah saudara kita lihat Tuhanlah yang ditolong, bukan kita. Iya, Tuhan itu sendiri yang ditolong. Jadi tanpa sadar saudara, orang-orang kebanyakan itu tidak melihat Tuhan. Padahal Tuhan itu nyata. Iya. Kehadiran saudara, perkataan saudara menjadi perkataan Tuhan. Ketika saudara punya pengertian sekarang ya, tentang Tuhan itu saudara, sebetulnya tanpa sadar, orang-orang yang saudara jumpai, sebetulnya mereka itu punya kesempatan menyambut Tuhan di dalam saudara. Dia gak di surga lah. Ketika kita itu mendengarkan firman Tuhan dengan serius, artinya kita makan, saudara. Artinya perkataan Yesus itulah yang menjadi daging kita. Sehingga perkataan kita itu pun menjadi daging yang bisa dimakan orang. Ketika seseorang itu memberikan perhatian aja, gitu, sedikit aja. Iya. Jadi hati Tuhan yang di sorga itu tergerakkan. Iya. Seperti itu, prosedurnya seperti itu. Iya. Ketika kita semua sama-sama lapar dan haus akan Tuhan, saya misalnya memberikan diri saya, walaupun ya saya tahu Tuhan masih dengan tekun menyelamatkan saya. Tetapi ketika dalam persekutuan ini saudara, ketika kita mengakui segala kekurangan kita, kelemahan kita gitu di hadapan Tuhan, Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami Tuhan. Maka dalam persekutuan kita ini Tuhan akan menampakkan diri lewat setiap perkataan ini saudara. Iya. Dan ketika saudara memberikan perhatian untuk mendengarkan perkataan ini, maka Tuhan yang di sorga, yang sama juga dengan Tuhan yang ada di hati saudara, yang tadinya engkau tidak bisa lihat dia, tidak bisa rasakan dia, tidak bisa punya pengalaman bersama dengan dia, oleh karena engkau mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka Tuhan yang di sorga ini, yang sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam saudara, yang tadinya tidak engkau kenali, akan menampakkan diri juga kepada saudara. Dan ketika saudara juga berjumpa dengan orang lain, pada akhirnya orang itu pun akan mendapatkan anugerah untuk berjumpa dengan Tuhan yang sejati itu. Walaupun mereka harus bergumul saudara dengan kepercayaan mereka. Gitu.
Mereka harus bergulat gitu. Tapi mereka akan ingat kesaksian saya. Iya, akan ingat. Bapak itu aja dengan kayak gitu bisa dia. Masa aku tidak? Masa Tuhan lebih mengasihi Bapak itu? Masa akan Tuhan hanya nyata sama Bapak itu? Sementara Tuhan bilang bahwa dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Maka aku orang fasik Tuhan. Seandainya pun aku orang fasik, ternyata Kau mau menyelamatkan aku. Berarti kan Tuhan itu benar-benar saudara nyata gitu. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Satu kalimat lagi. Jadi dengan cara ini orang memuja Alkitab seakan-akan Alkitab adalah Tuhan. Seakan-akan Alkitab itulah inti kehidupannya. Emang begitu. Dan kehilangan Alkitab sama artinya dengan kehilangan hidupnya. Makanya saudara, iblis berusaha untuk menghalangi Alkitab itu. Mereka berusaha memberitakan, membawa, menyelundupkan Alkitab gitu. Seolah-olah pikirnya hanya itulah jalan. Sehingga banyak mereka mati karena menyelundupkan Alkitab. Karena pikirannya di situ. Dia tidak tahu Alkitab sudah bisa diakses semua. Sekarang gak ada yang bisa menghalangi. Gak ada. Sekarang itu gak ada yang bisa menghalangi. Makanya saudara, Injil yang kita beritakan ini gak ada yang bisa menghalangi. Walaupun depan mereka mungkin kayak menghalangi gitu mungkin. Gak bisa. Karena waktu terus berjalan. Orang akan bosan dengan kepercayaannya yang begitu-begitu saja. Apalagi ketika di ujung kematian. Iya, setiap orang akan datang yakin. Jadi orang menganggap Alkitab sama tingginya dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang menganggapnya lebih tinggi daripada Tuhan. Jika orang tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus, jika orang tidak bisa merasakan Tuhan, mereka tetap bisa hidup. Tetapi begitu mereka kehilangan Alkitab atau kehilangan pasal dan kata-kata terkenal dari Alkitab, mereka merasa seperti kehilangan hidup. Coba bayangin saudara, mereka sudah tidak punya pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi mulut mereka terus bicarakan Alkitab. Kalau berdebat saudara, jangan saudara lawan mereka. Iya. Karena mereka punya dan nggak akan bisa dikalahkan dengan pengertian kita. Nggak akan bisa. Karena mereka sudah punya prinsip. Iya. Sekalipun mereka tidak melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam diri mereka sendiri. Sekalipun mereka seorang pemberontak. Sekalipun mereka seorang yang keras kepala. Sekalipun mereka itu adalah seorang suami yang tidak mengasihi istri. Iya, banyak seperti itu, saudara. Kalau sudah berbicara mengenai Alkitab, saudara, tidak terlawan mereka. Tapi ketika melihat perubahan hidup, bagaimana Roh Kudus bekerja, membuat mereka rendah hati, itu tidak ada lagi. Kesombongan mereka sangat kelihatan dengan jelas. Padahal coba intinya saudara, kalau mereka benar memiliki Tuhan yang berbicara lewat Alkitab itu, apakah mereka akan menjadi sombong? Apakah mereka akan mengandalkan kekayaan mereka? Apakah mereka akan mengandalkan dokter-dokter mereka? Bukan. Kalau seandainya Tuhan Yesus itu tinggal dalam hati mereka, apakah mereka takut dengan COVID? Gak akan takut. Kalau seandainya Tuhan. Oh, mereka kan memilih ayat dalam Alkitab. Oh, kita mesti kalau datang wabah kita mesti menghindar. Ada ayatnya. Ayat yang benar-benar mengandalkan iman itu akan tertutup. Padahal mereka
dengan lantangnya ngomong masalah iman. Iya, mereka bisa jelaskan loh iman itu dari awal sampai akhir. Luar biasa, iman timbul karena firman Tuhan. Padahal mereka gak punya iman lagi. Artinya gak punya pekerjaan Roh Kudus. Mereka masih bisa hidup loh tanpa pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Tanpa kehadiran Tuhan yang nyata mereka masih bisa hidup. Tapi kalau kehilangan Alkitab, kehilangan ayat-ayat emas mereka, Tuhan akan datang menjemput kami di awan. Oh, mereka tidak bisa melupakan itu, saudara. Saudara, nanti malam kita lanjutkan. Kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua.